Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui jalur perairan Kepulauan Riau. Total narkotika yang berhasil digagalkan masuk Indonesia seberat 1,9 ton. Ada di belakang satu. Stop anjing. Bang, mereka di kiri semua, jangan di depan, jangan dari depan. Kata. Oke, langsung senjata siap jaga. Sebuah kapal berbendera Thailand berusaha menyeberangi perairan Selat Durian, Riau secara ilegal. Tim patroli TNI Angkatan Laut yang mencurigai kapal tersebut langsung menghentikan dan di dalamnya terdapat 5 awak, di mana 1 orang memiliki kewarganegaraan Thailand dan 4 lainnya berkewarganegaraan Myanmar. Barang bawaan yang mereka berusaha selundupkan adalah narkoba jenis sabu dan kokain. 705 sabu-sabu, 705 kilo sabu-sabu, 1,2 ton kokain. 1,2 ton. Penangkapan kapal narkoba ini berawal dari kecurigaan petugas yang mendapatkan kapal ikan tetapi tidak memiliki alat penangkap ikan. Dokumen kapal pun tidak dilengkapi dengan izin pelayaran yang sah. Kini kapal dan seluruh ABK serta barang bukti diamankan di Dermaga Lanal, Tanjung Balai, Karimun untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut. Dari Kepulauan Riau, Gustianosa iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla RI bersama Satgas TNI menggagalkan pengiriman 25 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Malaysia. Pengiriman calon pekerja ilegal menuju Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Tunon, Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berhasil digagalkan oleh tim Bakamla RI dan Satgas TNI pada Kamis dini hari. Penangkapan dilakukan saat tim gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan terhadap KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Dari hasil pemeriksaan teridentifikasi 17 CPMI-NP, 12 laki-laki dan 5 perempuan. Terdapat juga 8 orang lainnya, yakni 2 laki-laki dan 6 perempuan yang sempat melarikan diri saat hendak dibawa ke BP3MI. Namun identitas berupa KTP mereka berhasil dipegang tim gabungan. Para CPMI-NP yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT dibawa menuju kantor BP3MI untuk penunukan untuk menjalani proses verifikasi dan pendataan resmi di bawah koordinasi BP3MI. Yes. Nah, itu ganteng tuh. Saya mau ngapain? Ratusan warga negara asing bermasalah di berbagai wilayah Jabodetabek diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. WNA bermasalah tersebut mulai dari soal izin visa hingga tindak kriminal. Sebanyak 170 warga negara asing yang bermasalah berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia selama periode 12 hingga 14 Mei 2025. Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan, ratusan WNA bermasalah tersebut diamankan dari sejumlah wilayah di Jabodetabek melalui kantor wilayah imigrasi masing-masing area. Pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan WNA ini pun bervariasi. Antara lain adalah pelanggaran izin tinggal atau overstay, keributan, membuat onar, sponsor fiktif, hingga penyalahgunaan visa atau visa fiktif, yaitu masuk Indonesia dengan visa investor, namun tidak melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian para WNA yang diamankan paling banyak berasal dari negara yang pertama menduduki peringkat pertama di Nigeria, ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang. Kemudian Pakistan ada 14 orang, Sierra Leone ada 12 orang, Pantai Gading ada 8 orang, dan Gambia ada 8 orang. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
Selain itu, pengenaan teks ataupun tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan. Dari Jakarta, Steven Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim diperiksa Polda Banten. Dirinya diperiksa terkait dengan kasus dugaan permintaan proyek senilai 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali tanpa proses lelang. Terkait video viral kemarin berarti ya Pak? Ada komentar nggak Pak? Nanti aja. Belum ada komentar berarti ya Pak? Ya udah. Makasih ya Pak ya. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Cilegon bernama Muhammad Salim atau yang dikenal Abah Salim diperiksa Polda Banten pada Kamis siang kemarin. Kendati demikian, Salim tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya ini dan langsung menuju ruangan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video viral diduga pejabat Kadin Cilegon yang meminta proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA. Selain Ketua Kadin, Polda Banten juga memanggil semua pihak yang berada dalam video viral tersebut. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. Sebelumnya, video dugaan pemalakan proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang beredar dan viral di media sosial. Dalam video, sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengda ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gas Operasi Damai Kartens 2025 dilaporkan gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Usir Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei 2025. Pemirsa, 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 yang gugur dalam kontak tembak di Distrik Mulia Puncak Jaya adalah Bribda Dedi Tamburan dan juga Barada Raymond Rere. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Timika untuk disemayamkan ke Makobrimob Detasemen
B. Timika sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga. Kepala Satgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo menyatakan kontak tembak dengan KKB yang dipimpin Terius Enumbi terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens masih menyisir wilayah sekitar TKP guna memburu anggota KKB. Pada Kamis tanggal 15 Mei. Kedua korban adalah Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Rere. Keduanya merupakan personel aktif dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan telah meninggal dunia. Menanggapi kejadian ini, tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak ke lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi dan mengejar para pelaku. Kami menghimbau masyarakat Puncak Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Pemirsa, warganet heboh dengan munculnya grup komunitas fantasi sedarah di media sosial Facebook. Grup ini berisi pembicaraan mengenai fantasi seksual dengan keluarga kandung alias incest. Dalam grup komunitas yang berada di Facebook dengan nama Fantasi Sedarah ini berisi cerita-cerita fantasi seseorang dengan keluarga kandungnya, seperti ayah terhadap anak kandungnya atau seorang anak dengan ibu kandungnya. Grup ini diketahui telah memiliki lebih dari 40.000 anggota yang tergabung di dalamnya. Dan usai viral, grup dengan nama Fantasi Sedarah itu pun berganti nama menjadi Sukaduga. Usai ramai dikecam masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memblokir 6 grup Facebook yang memiliki konten mesum. Sementara itu, Polda Metro Jaya kini berkoordinasi dengan pihak terkait dan tengah menyelidiki akun tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menganggap tuduhan ijazah palsu bisa selesai dengan cukup menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tak perlu dibesar-besarkan seakan menjadi masalah nasional. Ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah, supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi
Saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangatlah tinggi. Ya, meski demikian pemirsa, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Jokowi menjadi ketua umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung. Pemirsa, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri pembukaan acara pembekalan bagi kepala dan wakil kepala daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Megawati Soekarnoputri tampak hadir langsung dalam pembekalan tersebut didampingi oleh putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo. Megawati juga didampingi Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dan Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Jajaran DPP PDIP juga hadir di lokasi acara, antaranya adalah Jarod Saiful Hidayat, Tri Risma Harini, Ripka Jip
Ciptaning, kemudian Sri Rahayu Wirianti Sukmadani, dan Mindo Sianipar. Kegiatan pembekalan ini berlangsung hingga 18 Mei mendatang. Oh iya, kita akan menyamakan seluruh program, mensinkronisasi program. Karena dalam ADRT kita menang itu artinya melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi karena programnya beda-beda dan partai juga punya program yang sifatnya kerakyatan, yang sudah pernah didorong bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana mengurangi stunting, bagaimana menjaga kesehatan ibu anak. Ini contoh-contoh aja, termasuk kalau kita bicara ketahanan pangan, tanaman pangan pendamping padi. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pesan-pesan yang mesti dibawa oleh seluruh kepala daerah. Karena sebagian dari kepala daerah kan masih baru ya, maka mereka mesti ada komitmen satu, nilai-nilai ideologis, ya, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana pemerintahan itu mesti bersih, melayani, gitu ya. Ini yang hari ini coba kita sinkronkan, termasuk tentu problem-problem yang mereka akan hadapi nanti dalam perjalanan pengelolaan pemerintahan. Besok kita akan diskusi persoalan-persoalan lokal apa yang muncul, kita akan sharing sessions, kurang lebih 3 hari lah. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengembangan lapangan minyak dan gas di Natuna, Kepulauan Riau, yakni lapangan Forel dan Terubuk. Dalam sambutannya melalui video konferensi dari Istana Merdeka, Prabowo menyebut peresmian lapangan migas ini menjadi peresmian pertama di bidang lifting migas pemerintahan Prabowo. Peresmian 2 sumur migas ini juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai swasembada energi nasional sehingga Indonesia bisa menghemat puluhan miliar dolar Amerika. Menurut Prabowo, dengan capaian swasembada energi, uang besar tersebut tidak perlu lagi mengalir ke luar negeri karena produksi minyak bisa dilakukan di dalam negeri. Lapangan migas Forel dan Terubuk merupakan bagian dari wilayah kerja migas South Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah kerja migas ini merupakan wilayah kerja terjauh yang ada di Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja hingga 2.300 orang. Kedua proyek ini menjadi tonggak penting, tonggak bersejarah, dan upaya kita bersama untuk mencapai swasembada energi nasional. Saudara-saudara sekalian, mencapai swasembada energi nasional adalah sangat penting, vital bagi kemerdekaan bangsa kita. Kalau kita mampu mencapai swasembada energi, kita akan menghemat puluhan miliar US dollar, ratusan triliun uang kita tidak perlu mengalir keluar bangsa Indonesia. Ekonomi kita akan kuat, lebih banyak dana uang yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kita sangat membutuhkan kondisi swasembada energi ini. Pemirsa, proyek lapangan minyak Forel dan Terubuk yang berada di Natuna, Kepulauan Riau menelan investasi sebesar 600 juta dolar Amerika. Lapangan Terubuk mulai beroperasi pada Oktober 2025 dengan proyeksi 6.500 barel per hari. Proyek lapangan minyak Forel dan Terubuk yang berada di wilayah kerja South Natuna, Kepulauan Riau menelan investasi sebesar 600 juta US dollar dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.300 orang pada masa konstruksi. Dalam laporannya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut lapangan Forel memulai produksi pada 12 Mei 2025 dengan target 10.000 barel per hari, sedangkan lapangan Terubuk mulai beroperasi pada Oktober 2025 dengan proyeksi 6.500 barel per hari. Lapangan yang dikelola oleh Medco Energi ini diperkirakan akan menambah produksi nasional sekitar 20.000 barel per hari.
Bahlil menegaskan peresmian lapangan minyak fosil dan terubuk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak nasional mencapai 900.000 barel hingga 1 juta barel pada 2029 hingga 2030. Jadi target kita dengan kalkulasi yang ada untuk 2028-2029 itu minimal 800.000, 900 sampai 1 juta. Insya Allah kami sebagai patriot bangsa akan siap menjalankan. Berdasarkan data SKK Migas, rata-rata lifting minyak nasional pada 2024 sebesar 580.000 barel per hari. Pemerintah menargetkan angka tersebut naik menjadi sekitar 900.000 barel per hari pada 2029. Pemirsa, ibadah haji menjadi panggilan yang istimewa. Semangat penuh dengan memenuhi kewajiban, umat muslim ini pun dirasakan nenek berusia 107 tahun asal Lampung sejak tiba di Madinah, Arab Saudi. Usia Sutia Sunyoto telah mencapai 107 tahun, namun semangatnya tak luntur sedikit pun. Perempuan asal Lampung ini tercatat sebagai jemaah haji tertua pada tahun ini. Bagi Sutia, usia hanyalah sebuah angka. Semangatnya untuk menjemput cinta ke Baitullah begitu menyala. Saat menjalankan ibadah haji, Mbah Sutia tak ingin diperlakukan istimewa meski predikat jemaah tersepuh melekat padanya. Ia tetap ingin menjalani seluruh rangkaian ibadah seperti jemaah lain. Mbah Sutia tergabung dalam kelompok terbang 19 JKG asal Lampung. Butuh waktu 13 tahun baginya menanti giliran berhaji. Ini kan bahkan umurnya kan 107. Nah, kok bisa sih tetap sehat, tetap kuat? Rahasianya nopo nih, Mbak? Boten napa nggih namung biasa mawon. Sehari-hari teng kampung napa, Mbak? Kejanane. Boten enten nggih namung tenguk. Oh, tenguk-tenguk mawon. Nggih. Mbah Sutia meyakini usia panjang adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan spiritualnya, Mbah Sutia didampingi sanak saudaranya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia dilarang melakukan city tour dengan meninggalkan Mekah, Arab Saudi. Himbauan dilakukan karena Arab Saudi tengah memperketat administrasi masuk kota Mekah jelang puncak ibadah haji. Daerah Kerja atau Dakar Mekah mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk tidak melakukan city tour dengan meninggalkan kota Mekah. Imbauan ini dilontarkan karena otoritas Arab Saudi tengah memperketat administrasi masuk kota Mekah jelang puncak ibadah haji 2025. Jemaah juga diimbau agar selalu membawa kartu nusuk. Untuk jamaah haji yang saat ini berada di kota Mekah untuk melakukan aktivitas di luar kota Mekah, kami mengimbau untuk selalu berhati-hati selalu menggunakan kartu nusuk. Kembali lagi, kartu nusuk merupakan identitas resmi yang telah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi jamaah haji yang sudah berada di Arab Saudi. Jadi ini menjadi identitas penting bagi jamaah haji untuk selalu dibawa ketika beraktivitas di luar hotel ataupun di sekitar kota Mekah. Menurut data sistem komputerisasi data terpadu Siskohat pada Jumat siang, sebanyak 38.464 jemaah Indonesia sudah tiba di Mekah. Sementara itu, sekira 61.000 jemaah Indonesia lainnya masih berada di Madinah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini?
Ya, terima kasih Yasmin dan Nata. Selamat pagi pemirsa. Akhir pekan kali ini kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas dari dalam kota Jakarta, dan saat ini tepat di sekitaran kawasan Kalibata. Kondisi arus lalu lintas pada pekan kali ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang terlihat kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan Kalibata sendiri, baik dari arah Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok, juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Dewi Sartika. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya juga sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan Kalibata sendiri dikelilingi oleh pusat perbelanjaan tetapi juga beberapa apartemen, yang mana antisipasi kendaraan yang masuk pada kawasan-kawasan pusat perbelanjaan ataupun apartemen di sekitaran kawasan Kalibata sendiri. Dan untuk kendaraan yang melintas keluar dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kalibata yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran ataupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu dan Depok, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun terus kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan Kalibata sendiri. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani akhir pekan Anda, kami juga dapat melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Juga pemirsa dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Nata dan Yasmin yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Arangga atas laporan Anda dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.